Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratnawayu Busari yang akan memandu acara ini selama 2 jam ke depan. Yang saya hormati Ibu Dr. Munirah Munawar, SPI, MPD, selaku Wakil Rektor dan sekaligus narasumber pada webinar hari ini. Sekali lagi selamat ya Bu ya. Selamat siang. Kemudian ada Ibu Mei Vita Asri Untari selaku Wakil Dekan 1. Kemudian ada Ibu Siti Fitriana selaku Wakil 2. Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, serta Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Tak lupa para mahasiswa, peserta, serta pendidik yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Hari Kamis 14 Juli kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walaupun secara virtual ya Bu. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Untuk memulai rangkaian kegiatan ini, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Menginjak acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Ugris. Untuk itu hadirin dipersilakan duduk tegak.
Baik, acara selanjutnya mendengarkan sambutan yang kali ini diwakili oleh Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Maivita Asri Untari. Silakan, dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat narasumber sekaligus ini Ibu Wakil Rektor 1 kita, Bu Ira, terima kasih Bu Dr. Munirah Munawar yang bersedia hadir untuk kegiatan webinar 100 dokter series ke-14 hari ini beserta Ibu Moderator Bu Ratna Wahyu Busari. Yang kami hormati Ketua Panitia Dies Natalis Universitas PGRI Semarang, yang kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Pendidikan, Koordinator VIP untuk kegiatan Dies Natalis Bapak Prasena Arisyanto MPD, Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan beserta Sekprodi dan Kaleb, Bapak Ibu dosen VIP yang berkesempatan bergabung, terima kasih. Segenap panitia webinar 100 dokter dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar 100 dokter di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan syukur atas rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat bergabung dalam seminar secara virtual ini dengan keadaan yang sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, webinar yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Dies Natalis ke-41 Universitas PGRI Semarang ini series ke-14, jadi ini series yang terakhir yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan yang ditutup oleh Bu Dr. Munirah Munawar ini, Bu Ira, memiliki tujuan untuk kita saling sharing, memberikan wawasan dari para pakar yang memang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Untuk tema kali ini sangat menarik, ini dari Bu Ira, yaitu manajemen kurikulum pendidikan untuk literasi ke digital, terutama untuk anak usia dini, dan ini bisa dijadikan bekal untuk kita semua karena kita semua tahu bahwa saat ini untuk digitalisasi itu sangat penting dan mau tidak mau juga para orang tua, para guru, anak-anak semua terlibat dalam digitalisasi, maka perlu adanya literasi yang cukup, literasi yang memang bisa mengarahkan untuk bisa yang lebih baik, memanfaatkan digitalisasi ini dengan baik, sehingga tidak berakibat yang negatif gitu ya. Jadi memiliki manfaat yang sangat maksimal. Untuk itu kami mengharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara dapat menyimak dengan baik, mencermati dan dapat menggali informasi yang bermanfaat dari narasumber sehingga nanti dapat diterapkan dalam pembelajaran atau sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berseminar, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta saat ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar 100 dokter seri ke-14 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka Dies Natalis ke-41 Universitas PGRI Semarang, saya nyatakan dimulai. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberikan kelancaran untuk kita semua. Baik, ini ditakis sama Pak Sena untuk memberikan pantun. Pagi tadi turun hujan rintik, membasahi pagar berkawat. Berwebinar dengan Bu Ira cantik, semoga berkah dan bermanfaat. Saat ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok sekali jadi dosen bahasa ya Bu ya. Terima kasih Bu Mai atas sambutannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, narasumber sudah hadir, yaitu Ibu Dr. Munirah Munawar yang akan mengisi webinar kita. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu untuk CV beliau. Ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dimiliki beliau, mulai dari yang jelas jenjang PAUD ya Bu ya, dari
menjadi dekan, kemudian pelatih ahli sebagai narasumber di berbagai pelatihan ataupun yang lainnya, dan trainer. Tapi saya kira kalau saya bacakan terlalu lama ya, jadi bisa langsung Habis saja. waktunya. Ya. Langsung aja ya Bu ya. Ya, Silakan siap. Bu Ira. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Neng Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ada Ibu Wakil Dekan 1 tadi yang membuka, Bu Maivita, Bu Wakil Dekan 2, Bu Ana, Bapak Ibu Kaprodi, ini hadir Pak Kamto, Pak Heri, Bu Anita Chandra, ya, Bunda-bunda Sekprodi, ada Bu Mila, Bu Ervina, dan Yandanya ini Pak Set, ya, Bapak Ibu dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan, serta panitia yang hebat ini. Selama webinar 100 dokter ini luar biasa kesetiaannya, ya, perjuangannya untuk menampilkan acara webinar yang sangat menarik di Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan juga peserta hari ini luar biasa, saya sangat mengapresiasi, ya, kalau yang daftar tadi info dari panitia ada 600, tetapi karena Zoom kita terbatas 300, nanti sisanya ikut lewat streaming YouTube, ya. Dan saya lihat ini ada teman saya, Bunda Lilis Madya. Assalamualaikum Bunda Lilis. Sehat ya Bun? Bunda, ya, oke. Ada juga Bunda Titi yang selalu ikut webinar, dari webinar 1 sampai webinar ke-14, luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih partisipasinya Bunda Titi, dan juga teman-teman yang lain yang ikut sharing, ya, kita berbagi ilmu di sini, berbagi pengalaman untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak usia dini. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, izin saya share screen, ya, tidak bisa berlama-lama untuk membuka acara ini, ya. Saya lanjutkan dulu untuk konten materinya. Sebentar, saya share screen dulu ya Pak. Ini hadir juga Pak Rahmat Rais. Assalamualaikum Bapak. Saya lihat yang tertangkap layar, ya, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam sehat, sukses selalu semuanya. Di sini kita sama-sama mengamalkan ilmu, ya, bermanfaat. Amin. Sudah tampak ya di layar. Nah, topik saya siang hari ini tentang manajemen kurikulum literasi digital di TK, yang mana ini berkaitan dengan disertasi saya kemarin. Nah, ada 4 hal yang akan kita diskusikan. Yang ini yaitu apa itu literasi digital, kemudian standar guru di era digital. Siang hari ini banyak sekali peserta yang berlatar belakang guru, kurang lebih 50% ini bunda-bunda, Yanda, ya, terima kasih. Punya rasa ingin tahu yang tinggi, dan harapan saya hasil webinar ini ayo coba diamalkan sedikit-sedikit, ya. Yang ketiga, bagaimana implementasi manajemen kurikulum literasi digital, dan yang keempat, hambatan pembelajaran digital. Baik. Nah, ini fenomena yang terjadi di sekitar kita, ya. Yang pertama, Indonesia termasuk negara 5 besar pengguna gadget, di mana 70% orang tua mengizinkan anaknya berusia 6 bulan, coba teman-teman, 6 bulan sampai 4 tahun menggunakan gadget ketika para orang tua sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Alangkah menyedihkan, ya. Ini dari CNN Indonesia tahun 2015. Kemudian dari Common Sense Media juga menemukan usia pertama kali bersentuhan dengan gadget itu kurang dari 2 tahun itu 38%, kurang dari 8 tahun 72%. Nah, Kompas baru kemarin, ya, Digital Civility Index, ya, Indonesia sangat rendah. Nah, karena orang-orang menggunakan gadget ini untuk apa? Ya, termasuk kita nih orang dewasa, ya. Kadang untuk membuat status, yang itu semua tingkat keamanannya sebenarnya sangat kurang. Kemudian KPAI, Perlindungan Anak Indonesia, juga figur orang tua sesungguhnya penting.
agar anak tidak mencari sosok lain yang malah menjerumuskan mereka ke hal yang buruk. Seperti kasus Slenderman, ini fenomena yang saya angkat dari disertasi saya. Nah, apa itu literasi digital, Yanda Bunda? Yaitu kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang perlu diperhatikan ya, untuk menemukan, mengevaluasi. Jadi ada nih yang ditonton ini bagus apa tidak? Apa manfaatnya untuk dirinya, gitu ya. Kemudian memanfaatkan, membuat, mengkomunikasikan konten. Jadi apa yang ditonton pun itu dikomunikasikan gitu ya, dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Ini yang belum disadari oleh kita sebagai orang dewasa, sebagai pendamping anak usia dini. Ya, baru menemukan, nggak seneng. Kita lihat anak-anak PAUD ya, pencet YouTube ini sebentar lagi ganti gitu. Dan kemudian ditinggal orang tuanya selama beberapa detik atau jam mereka istilahnya bermain pasif, hanya menonton. Apa yang ditonton? Orang tua nggak tahu. Ya, ini yang sangat membahayakan. Selanjutnya, di era digital ini, ya, Setiawan menyampaikan ya, ini dari ahli riset, penggunaan gadget pada anak disebabkan karena tuntutan pekerjaan orang yang sangat sibuk. Jadi gadget itu untuk biar anak anteng, setuju atau tidak nih teman-teman. Ya, boleh nulis di chat, silakan. Biar anteng, biar nggak lari ke sana kemari, wes cekali gadget. Biar makannya habis ya, disuapin sampai habis, nonton gadget. Nah, ya, ini tadi dari Himpaudi Kabupaten Kebumen setuju. Nah, alhamdulillah ini. Terima kasih. Yang join ini alhamdulillah dari Indonesia. Se-Indonesia ada perwakilannya. Nah, jadi siar ini ayo sampai seluruh Indonesia ya, teman-teman. Kemudian orang tua cenderung memberikan gadget pada anak ya untuk menghiburnya agar tidak rewel. Wah, sudah plek ini kenyataan sama di lapangan. Kemudian Wulandari menyampaikan juga penggunaan gadget ya memiliki dampak negatif bagi perkembangan anak. Ya, ini yang perlu kita sadari semua. Damayanti juga menyampaikan tidak sedikit anak dan balita sudah menggunakan gadget. Kalau tadi disampaikan CNN kurang lebih 72% ya. Kemudian selanjutnya, kenapa nggak mau muncul? Ya, Kemendikbud. Nah, terakhir, membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-sama. Di sisi lain, keberhasilan membangun literasi digital juga merupakan salah satu indikator pencapaian bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi ini juga tantangan untuk kementerian, gitu ya. Selanjutnya, nah, oleh karena itu perlu membangun kebijakan dalam negeri kita ini Indonesia guna memastikan TIK terintegrasi penuh ke dalam pendidikan dan pelatihan di seluruh jenjang. Jadi literasi digital itu tidak hanya untuk SD, SMP, SMA, tapi usia dini pun anak harus diajarkan bagaimana literasi digital. Ya, termasuk pengembangannya dalam kurikulum, ya, pelatihan gurunya, manajemennya, administrasi lembaganya itu juga harus melek digital. Ya. Nah, selama ini memang kita sudah menggunakan gadget. Ya, kalau di TK-TK itu kami sudah, Bu, ada WA grup orang tua. Apakah itu saja sudah literasi digital gitu ya? Nanti akan kita lihat. Nah, ini semua untuk mendukung konsep pembelajaran seumur hidup, long life learning ya, ICT Watch 2015. Nah, sekarang dari National Association Education of Young Children dan Fred Rogers Center menyoroti 5 standar yang diperlukan agar guru itu excellent di era digital. Ini guru ya. Orang tua itu juga guru, tapi guru di rumah ya. Apa saja nih? Kita lihat bareng-bareng. Yang pertama ya, membangun kurikulum yang bermakna. Artinya apa? Akses materi
dan sumber belajar itu bersama anak, mencari materi di internet, browsing bersama-sama. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini kan juga ada ya, kita mengakomodir ide, aspirasi anak gitu. Kita gunakan gadget nih, kalau punya HP ya HP, kalau punya laptop ya laptop, kita browsing internet untuk mencari materi-materi atau sumber belajar bersama anak, ya gitu. Supaya anak tahu bahwa gadget itu atau laptop itu, internet itu banyak hal positif loh, gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, anak diajak mengeksplorasi, bertukar ide, menerapkan learning by doing bersama anak. Jadi sebenarnya durasi waktu menggunakan gadget itu hanya maksimal 30 menit seminggu loh aslinya. Seminggu ya Bu ya. Tapi prakteknya Ya, nah tapi itu untuk anak usia dini ya. Kalau sudah anak usia lanjut beda lagi ya. Gitu. Jadi kalau 30 menit saja bagaimana? Nah, learning by doing ini yang tetap harus menjadi prioritas utama gitu. Jadi mencari inspirasi bersama anak, lihat di gadget atau di internet gitu ya, apa misalnya tentang kelebihan, kehebatan binatang semut misalnya, ya, atau melihat bangunan-bangunan candi atau batu-batu di mana, kemudian lakukan aktivitas yang real gitu. Itu yang lebih banyak, bukan nontonnya yang lebih banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, guru itu menjadikan teknologi sebagai pemersatu anak melalui interaksi sosial. Nah, kita amati bunda-bunda Yanda ya, kalau anak di rumah kalau sudah megang HP itu maunya kan untuk dirinya sendiri, gitu ya Neng ya. Nggak mau berbagi, egosentrisnya tinggi. Nah, ini penggunaan yang salah. Mestinya teknologi itu sebagai pemersatu anak. Jadi kalau di sekolah punyanya komputer atau punya tablet ya atau punya laptop, di situ anak-anak tuh bersama-sama mencari topik ya, mencari video yang diminati bersama-sama gitu. Nah, kemudian yang keempat, guru tidak akan berhasil tanpa kemitraan dengan keluarga tentu saja ya, karena jam di sekolah hanya kurang lebih seminggunya 900 menit sampai 1050 ya sekarang. Selebihnya ada di rumah. Nah, kemudian yang kelima, guru harus bisa mengintegrasikan dan mengevaluasi teknologi. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini juga guru seminggu sekali nih harus merefleksi. Apakah tontonan ini kemarin dicari bersama anak, diputar bersama anak, efeknya seperti apa? Itu harus ada evaluasinya untuk perbaikan selanjutnya. Ya. Nah, sekarang di dalam manajemen literasi digital, apa sih yang dilihat itu ya? Yang pertama, ketersediaan infrastruktur digital. Kalau di sekolah ditanya, ada enggak sarana prasarana, maaf salah ketik ya, sarana prasarana digital, baik online maupun offline, sekarang semuanya ada. Ya, paling enggak tuh mesti punya HP, enggak ada yang punya HP, enggak ada yang enggak punya HP. Ya, saya punya lab komputer Bu, sekolah kami ada lab komputer, boleh. Itu ada juga game-game yang offline. Ya. Dan ternyata untuk anak usia dini itu kalau game ya lebih bagus offline karena efek radiasinya sedikit ya gitu ya. Kemudian kompetensi pengelola dan guru tentang literasi digital. Nah, sudahkah penyusunan program-program sekolah itu berbasis dari browsing internet? Mesti sudah. Ya ini alhamdulillah, tapi baru sekian persen. Rata-rata program sekolah itu baru copy paste dari tahun ke tahun, ya gitu. Kemudian sarana informasi ke orang tua sudah ada WA group, ya gitu ya. Nah, tapi lebih ke informasi yang dominan dari sekolah ke orang tua, ya, bukan dari orang tua ke sekolah. Kemudian berkomunikasi sesama rekan kerja secara aman di sosial media. Yang diperhatikan teman-teman secara aman, ya. Jangan sampai keluar kata-kata yang menyinggung perasaan, ya. Karena
teks itu bisa salah tafsir ya Lisan daripada dengan lisan. tulisan itu Beda. kadang beda. Ya, gitu. Kemudian kompetensi pengelola dan guru juga mengeksplorasi bertukar ide, menerapkan learning by doing tadi yang saya sampaikan. Ya, kira-kira apa sih inquiry apa yang mau dibangun bersama anak? Ya, mencari di internet, kemudian pengalaman hand-on experience-nya apa? Gitu. Jadi kita tidak alergi teknologi ya, tetap kita kenalkan, tetapi dengan batasan-batasan yang aman. Gitu. Kemudian pengembangan tema pembelajaran, bisa. Pengembangan materi pembelajaran 5W1H, kalau sekarang namanya modul ajar ya, membuat peta konsep. Nah, itu Bunda lebih baik menggunakan internet, kaya pengetahuan di sana ya. Kemudian juga pengembangan kegiatan pembelajaran. Bunda banyak inspirasi, cari-cari di internet kegiatan main apa yang bisa dilakukan bersama anak supaya anak tidak jenuh. Yang ketiga ini Bun, sudahkah di kurikulum kita ada kompetensi-kompetensi ini? Saya sudah melihat di dalam STPPA ya, yang Sari, itu ada anak usia 45 tahun tuh bertanggung jawab. Nah, tapi bertanggung jawabnya kan hanya pada diri dan lingkungan gitu saja. Tapi pada dirinya tuh belum detail, belum spesifik berhubungan dengan literasi digital. Nah, ini hasil browsing dari beberapa penelitian yang harus dibangun pada anak usia dini, kompetensi ataupun sekarang ini namanya tujuan pembelajaran ya, boleh ditambahkan nih 6 ini. Pertama, bertanggung jawab dalam berhubungan dengan orang lain secara aman. Ya, anak-anak itu nggak tahu tuh bagaimana membangun hubungan dengan orang lain secara aman di medsos. Kemudian mengelola keamanan identitas diri. Nah, nanti kita akan lihat video teman-teman. Orang tua, artis-artis banyak yang tidak sadar memposting foto-foto anaknya ya di Instagram atau video-videonya. Kemudian itu dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, sering ya, banget ya Bu. Ya, makanya. Kemudian tanggung jawab dalam apa? Menemukan, memilih, mengumpulkan konten. Boleh, dia harus tahu tuh mana yang boleh aku tonton. Itu anak-anak harus tahu. Mana yang tidak boleh itu. Seperti kalau kita beli mainan itu kan ada ini untuk usia 3+ apa ya. 3 tahun ke atas ya, atau 5 gitu tahun ya. ke atas. Nah, itu anak-anak dididik seperti itu, melek ya literasi seperti itu. Kemudian kompetensi berkreasi membuat konten. Tidak hanya menonton. Anak itu diajak berkreasi membuat konten. Ya. Kemudian juga berbagi konten. Ya, berbagi ini yang dia buat, dia komunikasikan ke orang lain, ke mamahnya, ke gurunya ya, itu perlu dibangun. Kemudian kompetensi memfilter dan menyeleksi konten. Ini anak usia dini sudah harus dibangun seperti ini. Ya, itu. Kemudian dalam manajemen kurikulum literasi digital, sebelum masuk ke sana kita akan lihat video dulu ya. Saya coba cari video ini. Tapi sudah saya potong sedikit biar nggak kelamaan. Nggak bunyi ya. Ulangi. Sudah share sound? Sudah share sound, Pak? Belum. Ada? Belum. Tapi pelan. Belum ada. Enggak ada. Yang maksimal. Unmute. Ryan Gibran Rida Raharja dipakai. Ya. Orang tua mana yang tinggal diam jika anak kesayangannya dijadikan alat pemerasan, meskipun hanya melalui foto. Untuk kesekian kali, media sosial dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan secara tak layak. Bukan untuk kali pertama mengalami kejadian naas, selebriti kembali
menjadi sasaran. Yang paling hangat menimpa Asri Welas. Pekan kemarin, foto putra kesayangannya, Ryan Gibran Rida Raharja, dipakai untuk penggalangan dana tanpa seizinnya. Foto Gibran yang tengah dirawat saat menjalani pengobatan katarak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Asri tak mampu menyembunyikan kerisauan karena foto Gibran disalahgunakan. Sedihnya bukan main. Satu, kenapa anakku gitu? Gimana ya, anak itu posisi dia mau operasi 3 bulan, kenapa anakku dimanfaatin? Misalnya muka gue aja mungkin gue ya nggak juga mau juga gitu, ini apalagi anakku. Jadi sakit hatinya bukan main. Maksudnya saudaraku aja nggak ada yang mau memanfaatkan itu kok gitu. Ini siapa lu kok sampai hatinya begitu? Kita memang para komedi, tapi kalau diginiin nggak lucu sama sekali. Yang saya harapkan tidak akan terulang lagi, gambar-gambar anakku bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penipuan seperti ini. Kalau nggak saya cari kalian. Komedian ini mengaku pernah mengupload video Gibran saat dalam proses operasi katarak. Di bulan September 2017 aku posting Ibran mau operasi, itu postingnya video, jadi dia siap-siap mau operasi ya. Saya kasih tahu stepnya bagaimana gitu, supaya kalau mudah-mudahan jangan ada, maksudnya pemirsa lahir dengan anak dengan katarak tuh seperti apa stepnya, untuk edukasi. Tapi sama dia di capture ternyata, di foto, karena itu berupa video. Pemilik nama lengkap Asri Pramawati ini menyayangkan mengapa hal ini menimpa anaknya, karena video Gibran yang diunggahnya bukan tanpa alasan. Ibran itu punya misi sosial, karena memang aku sama Ibran saya terutama udah janji kalau Ibran berkembangnya baik, matanya makin bagus. Dia kan dari plus 18 sekarang plus 14, udah turun lagi. Sekarang kemarin kan plus 15, udah turun lagi jadi plus 14. Terus makin pintar, udah bisa nyanyi. Kita membagikan kacamata 1 bulan 1. Nah tahun depan kita punya 90 kacamata dari 1 optik. Saya kerjasama sama 3 optik loh. Jadi saya nggak akan berhenti untuk posting Ibran, karena Ibran punya misi sosial untuk sosial media, karena sudah banyak teman-teman yang terbantu dari luar kota semuanya. Kan itu kan sesuatu yang menurut saya positif ya gitu. Jadi terus terang saya nggak bisa nggak posting Ibran, karena dia punya misi sosial yang menurut saya teman-temannya terbantu. Besok ada 90 anak berarti kan akan menerima kacamata dari Jerman gratis gitu. Asri tak ingin peristiwa seperti ini terulang. Terlebih yang menjadi sasaran adalah seorang anak yang sedang bertumbuh kembang. Saya berharap ya, jangan menggunakan anak-anak sebagai modus penipuan apapun. Kalian benar-benar nggak punya hati melakukan penipuan, menggunakan foto-foto yang kalian kenal juga enggak. Nggak tahu saya doain bagus atau jelek, saya nggak tahu, cuma nggak punya hati aja. Maksudnya menggunakan foto anak-anak yang sedang sakit ya gitu. Saya kalau punya salah minta maaf nih sama yang mengunggah itu ya. Saya minta maaf kalau saya ada salah. Tapi saya nggak mau diginiin. Sekarang saya maafkan, kita maaf-maafan lah lahir batin ya. Tapi terulang lagi, saya cari Anda benar. Ruben Onsu pernah mengalami kejadian serupa yang dialami oleh Asri Welas. Foto Thalia Putri Onsu, buah cinta Ruben dengan Sarwendah Tan, jadi sasaran orang tak bertanggung jawab. Pada bulan Juni 2015, foto Thalia dijadikan sebagai alat untuk jual beli bayi. Ruben dan Sarwendah dengan cepat melaporkan akun tersebut ke Polda Metro Jaya. Penyalahgunaan foto anak selebritis di media sosial juga dialami oleh Deddy Corbuzier. Bulan Agustus lalu, foto anak sematawayangnya masuk ke dalam akun kaum pedofilia. Tentu saja Deddy dibuat geram. Deddy mengusut akun yang menyalahgunakan foto Ascanio Nicola Corbuzier sang anak. Selain ditutup, ilusionis berkepala pelontos ini menyerahkan pemilik akun kepada pihak yang berwajib. Masih terkait pedofilia, anak Nafa Urbah pernah mengalami nasib serupa dengan putra Deddy. Bulan Agustus tahun lalu, anaknya menjadi incaran kaum pedofilia.
Pemilik akun sepertinya nekat karena selama ini Nafa dikenal sebagai artis yang kerap menyuarakan perlindungan terhadap anak, termasuk melalui media sosial. Menghadapi kejadian tak terpuji tersebut, janda satu anak ini langsung melaporkannya ke Polda Metro Jaya, selain juga ke Komnas Perlindungan Anak. Berbeda dengan yang dialami oleh Asri Welas, peristiwa yang dialami Acha Septriasa masih terbilang ringan, meskipun tetap saja tak boleh dibiarkan. Akun milik anak yang baru lahir pada 20 September 2017 lalu dipalsukan. Karena tetap saja ini salah satu bentuk penyalahgunaan. Acha bertindak sigap. Dalam waktu cepat, Acha memblokir akun tersebut dan memposting akun tersebut di media sosial miliknya dan menyatakan bahwa akun itu palsu. Putra pasangan Andika Pratama dan Usi Sulistiawati belum lama ini dinyinyir oleh netizen. Jelas saja membuat Usi geram karena sang anak yang bernama Nur Amalia Putri dan Syafa Al-Zahra menjadi sasaran bully. Tak ingin berlarut-larut, Usi membawa kasus tersebut ke Polda Metro Jaya pada pekan kemarin. Ancaman serius terhadap keselamatan seorang anak dialami Jonathan Fritzi. Pada bulan April lalu, artis peran ini menerima teror. Tak tanggung-tanggung, ancaman dialamatkan kepada putrinya. Ancaman itu datang melalui surat kaleng ini dikirim langsung. Tak mau ngambil risiko, Jonathan melaporkannya ke pihak berwajib. Ancaman yang dialamatkan kepada putra-putri selebritis yang sudah selayaknya membuat kita lebih waspada demi keselamatan buah hati tercinta. Setiap daerah. Oke, baik. Itu sedikit tontonan ya untuk kita sama-sama berefleksi bagaimana tadi poin yang sebelumnya itu menjaga keamanan diri anak di sosial media. Walaupun mungkin bukan anaknya ya, orang tuanya ternyata belum melek literasi digital. Ya. Saya malah Google Fokus, Bu. Karena anak-anaknya ternyata menjadi tidak aman, kan? Iya, iya. Yang keempat saya lanjutkan dulu ya. Nah, bagaimana pelaksanaan literasi digital di sekolah nih, guru ya? Guru mendiskusikan bersama anak, kapan, di mana, bagaimana cara, mengapa menggunakan internet untuk produktivitas diri anak. Ya, oke. Ya. Jadi kalau saya tanya bu guru, itu ada yang gambar-gambar di layar siapa ya? Rupanya ada yang senang menggambar deh. Ada anaknya yang ikut menggambar nih. Jadi kalau saya tanya bu guru, memang sudah mendiskusikan bersama anak, tapi hanya sesekali. Sekali-sekali saja disinggung, tidak secara rutin begitu ya. Padahal untuk mencapai sebuah kompetensi atau tujuan pembelajaran ya, itu kan perlu pengulangan ya. Makanya tadi yang saya sampaikan, tujuan pembelajarannya sudah mencakup 6 tadi belum? Kalau KD-nya kompetensi ya, kalau 313 kan KD kompetensi. Kalau sekarang Merdeka Belajar kan tujuan pembelajaran. Sudahkah itu direncanakan oleh guru? Kalau sudah direncanakan, ditulis di perencanaan, dilaksanakan. Guru mendiskusikan bersama anak kapan, di mana, bagaimana caranya ya. Mengapa kita perlu internet? Itu harus dibangun kesadaran anak. Kemudian guru mengajak anak mengidentifikasi perilaku negatif ketika menggunakan media digital. Ini anak tuh sudah, anak itu kan juga manusia ya, perlu diajak diskusi gitu ya, apa sih efeknya gitu ya. Oke, ketika menonton ini dampak negatifnya apa gitu. Jangan berharap bahwa film-film yang dewasa saja, film-film kartun juga banyak efek negatifnya ya. Kemudian guru mendiskusikan bersama anak bagaimana melindungi dirinya di dunia maya. Ya, bahkan saya bilang ke anak-anak saya pun nggak usah pasang foto diri ya. Nggak usah tampilkan dirinya karena tadi itu berbagai kejadian yang membahayakan gitu ya. Guru mengkondisikan teknologi sebagai pemersatu anak, bukan individual ya, seperti itu. Kemudian materi strategi pembelajaran di sekolahnya harus bagaimana? Guru mengakses memang sumber link video ya online, tapi didiskusikan bersama anak. Ini yang masih kurang ya, yang masih jarang dilakukan. Jadinya guru nyari, udah anak nonton, udah gitu ya. Terima kasih Bu Is Grobogan hadir ya, terima kasih.
Kemudian guru menggunakan metode yang memberi kesempatan anak mandiri, memilih, kemudian berpikir kritis. Ya, apa sih dampaknya gitu ya? Ini jelek buat aku, yang ini bagus gitu. Itu anak-anak diajak untuk berpikir kritis saat bereksplorasi di dunia maya. Sehingga kesimpulannya apa? Anak itu tidak dilepas sendiri menggunakan gadget. Anak usia dini ya, saya garis bawahi. Tidak dilepas sendiri menggunakan gadget. Tetap pendampingan Tetap dengan pendampingan orang tua atau pengasuh pengganti. Pengasuh pengganti itu kakaknya, omnya, tantenya, eyangnya semua. Siapa saja. Ya, siapa saja. Ya. Kemudian guru memberi kesempatan anak berkreasi dalam kegiatan main setelah eksplorasi dunia maya. Jadi lihat gadget sebentar aja, setelah itu eksplorasi di real world ya, itu. Kemudian memberi kesempatan anak mengkomunikasikan. Semua yang sudah dilakukan tuh suruh ceritain aja apa sih yang kamu lakukan gitu ya, ceritakan gitu. Guru kemudian melakukan evaluasi pencapaian kemampuan anak terkait internet sehat tadi. Ada 6 kompetensi tadi ya yang perlu dibangun. Nah, yang terakhir nih Bunda-bunda, silahkan di sekolah orang tua dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, khususnya mengedukasi internet sehat. Ya, karena apa? Hanya kita yang bisa menjaga anak-anak kita, ya kan? Betul. Kalau sudah maaf ya KPA itu sudah terlalu sedih, terlalu banyak korban anak-anak baik itu pelecehan seksual ya, kemudian jual beli anak dan sebagainya. Nah, orang tua diikut sertakan dalam pelatihan literasi digital yang aplikatif ya. Saya waktu mengerjakan disertasi ini ada 30 orang tua di Kota Semarang yang saya latih bagaimana sih pendidikan internet sehat untuk anak-anak ya, dan itu alhamdulillah ada perubahan yang signifikan. Yang tadinya anaknya tuh bahkan punya konten TikTok sendiri gitu ya. Nah, mainnya 24 jam nonstop. Nah, sekarang anak itu sudah terbangun kesadarannya, oh aku bolehnya nonton sekian jam, sekian menit. Oh aku nggak boleh itu. Itu ternyata setelah diedukasi sekian minggu, dibangun kesadarannya apa sih resikonya, anak-anak juga bisa. Ya. Baik, hambatan yang muncul apa nih dalam pendidikan literasi digital? Ya. Pertama, guru sendiri pengetahuan pedagogis berbasis teknologinya kurang, ya kan? Literasi digital juga kurang, orang tua juga kurang. Nah ini. Kemudian sumber daya teknologi yang terbatas di tempat kerja. Nih nanti semoga dengan bos kinerja atau BOP bisa punya komputer semua. Ya, tetapi ketika punya itu bagaimana ya tetap harus melek literasi digital. Kemudian kurangnya dukungan orang tua dan kebijakan sekolah atau lembaga yang kurang mendukung. Seringnya lah sudah nggak apa-apa ben anteng lah, itu yang terjadi sehingga tanpa kita sadari terlalu banyak kasus-kasus anak yang merugikan ya untuk anak terkait dengan penggunaan digital ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira materinya. Ini saya sebagai orang tua jadi ikut refleksi ya. Karena anak-anak di rumah kemarin sekolah juga pakai laptop sehingga ya yang halaman kalau saya lewat halaman yang dibuka adalah MS Teams-nya. Tapi ketika saya geser tempat lain udah geser tab-nya ya, nonton yang lain. Yeah. Baik, oke sudah banyak. Oh, sudah ada partisipan Dua yang raise hand. Bunda Titik yang selalu aktif. Selamat siang Ibu. Tidak di webinar saja tetapi di perkuliahan. Selalu bertanya. Ada Bu Mahmuda juga. Silakan Bunda Titik dulu jika mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini luar biasa. UBRIS sudah mengadakan webinar ini, saya semakin banyak belajar. Alhamdulillah. Ya. Ini mungkin sedikit pantun dulu, ikut-ikutan Bu Meta. Ikut-ikutan Bu Meta, ketularan ini. Pergi ke pasar akan membeli sikat. Ternyata belinya sapu dan nampan. Belajar di webinar bersama orang hebat membuat bertambah ilmu dan wawasan. Amin, alhamdulillah. Keren.
Ya. Yang ingin saya mungkin sedikit sharing ya pengalaman ini. Kemarin saya dapat informasi dari dulu mantan murid saya, murid PAUD, sekarang sudah mungkin SMP. Nah, itu ternyata dia punya apa namanya link TikTok ya. Kemudian di situ kan pasti juga ada yang follow atau apalah, saya kurang paham karena saya nggak punya TikTok juga. Nah, di situ ternyata ada permasalahan di keluarganya dia. Nah, dia posting di situ. Posting di situ, dia gambar foto keluarga itu ditayangkan, tetapi gambar ayahnya ditulisin nyuwun sewu nggih, sedikit kasar, ada tulisan fuck gitu. Nah, itu kemudian ada teman yang sesama dulu sama-sama di PAUD itu tanya, kenapa gambar ayahmu ditulisin seperti itu gitu. Nah, dia nggak jawab. Kemudian di lain waktu dia posting lagi di TikTok sama, tapi dia menuliskan gini, aku benci ayahku itu selingkuh, tapi ternyata mamahku lebih dulu selingkuh. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak kreatif, iya. Jadi sama-sama politik balas dendam kayaknya. Jadi ini apa artinya, si anak itu merekam apa yang terjadi di keluarganya, kemudian di speak up keluar. Mungkin dia tidak bisa kendali diri untuk bahwa itu tuh akan menjadi masalah besar. Intinya kan jadi membuka aib keluarga begitu kan. Dan ini anak belum tahu. Tapi kemudian berapa waktu kemudian dihapuslah itu. Nah, itu yang sebuah keprihatinan ya, anak-anak itu mungkin karena bekal dari orang tua, entah di lingkungannya kurang, sehingga anak tidak bisa bertanggung jawab seperti yang disampaikan Bu Ira tadi. Kemudian yang ingin saya tanyakan tadi, bagaimana seharusnya menghadapi anak-anak yang seperti ini? Mungkin dia frustasi dengan dirinya sendiri, tidak bisa cerita kemana-mana, akhirnya dia blow up ke medsos seperti itu. Terus yang ingin saya tanyakan kedua mengenai bagaimana caranya kita memberikan yang itu tadi, orang tua biar melek digitalisasi itu, bagaimana caranya supaya kita bisa terapkan di lembaga kita. Terima kasih Bu Ira, mohon arahannya. Ya, terima kasih Bunda Titi. Langsung saya jawab dulu ya satu-satu. Ya, tadi yang terjadi pada kasus yang dicontohkan Bu Titi itu kan kompetensi untuk berkomunikasi secara aman. Itu anak belum tahu itu. Ya, anak tidak tahu. Sehingga sampai terblow up ya. Ngatai-ngatai ayahnya ya, kemudian nulis apa. Nah, ini kan kasihan ya. Artinya dia tidak pernah diajari gitu. Padahal rekam jejak digital itu tidak bisa dihapus. Betul. Ya, dan sekarang ini perusahaan-perusahaan besar juga ketika mau menerima pegawai kadang juga search lihat. Iya. Lihat. Jadi sumbernya banyak sekarang. Iya, ya. Untuk melihat bagaimana sih sejarah riwayat orang ini. Betul. Itu juga dari situ Bunda Titi. Nah, terus bagaimana untuk anak ini gitu ya? Karena anak ini kan problemnya sudah complicated ya. Ayahnya begitu, ibunya begitu. Nah, harapan saya sekolah inilah yang merangkul ya. Sekolah ini yang merangkul anak tersebut sehingga ada tempat untuk dia itu berlindung gitu. Untuk tempat dia mencurahkan perasaannya gitu ya, tapi tidak melalui sosmed yang itu tidak aman untuk dirinya juga gitu. Nah, terus bagaimana untuk mengedukasi orang tua literasi digital ini ya? Kalau untuk di jenjang PAUD ya, saya ada. Jadi produk disertasi saya ini 2 buku Bu Titi. Ya, 2 buku ini yang pertama panduan untuk orang tua dan panduan untuk guru. Nah, panduan untuk guru yang sudah saya presentasikan ini, tapi kan ini singkat ya, mungkin bisa dibaca lebih detail di buku itu. Itu buku 1 kok, buku 1 ringkes ya. Bahkan buku itu sudah diuji coba di lapangan. Itulah yang membangun kesadaran anak-anak, Bun. Ya, itu ada di YouTube-nya UGRIS. Kemarin kan ada yang tanya di YouTube UGRIS, kemudian saya share di sana. Silakan teman-teman download gratis Bun ya, download, manfaatkan itu.
itu kasih orang tuanya semua di sekolah suruh baca bersama anaknya, ya bersama anak. Apa sih resikonya? Berapa menit aku boleh main, ya boleh nonton itu gitu. Pasti resikonya untuk kesehatan mata, tangan itu semua ternyata berdampak, Bu. Ketika anak-anak diedukasi seperti itu cukup bisa mengerem dirinya untuk tidak selalu dengan HP. Terus, oh kalau begini aku nggak boleh ya, gitu ya. Bahkan salah satu peserta yang tempat saya uji coba itu anak 5 tahun sudah punya akun TikTok, Bu. Ya, dan gayanya luar biasa, menyedihkan ya artinya. Nah, itu alhamdulillah sudah ada perubahan perilaku, walaupun saya mengamatinya hanya 2 minggu ya, Bu ya. Tapi anak itu sudah tahu lah, oh kalau gitu nggak boleh. Ya, itu anak itu sudah tahu. Yang jelas tadi loh, kurangnya waktu berdiskusi antara orang tua dan anak. Nah, atau pengasuh pengganti ya. Jadi anak yang tadi main TikTok umur 5 tahun sudah punya akun TikTok itu pun itu kalau main HP begitu melek pegang HP sampai tidur jam 12 malam HP-nya nggak copot, Bu. Ya. Nah, orang tuanya semua sibuk bekerja, dia di rumah sama eyangnya tok. Jadi kalau HP-nya rusak dibeliin lagi HP tercanggih sama orang tuanya. Orang tuanya hanya bisa beliin terus gitu. Nah, ternyata eyang itu masuk kelas parenting saya ya, masuk kelas parenting saya ajari eyang ini bukunya ini dibaca bersama Ananda. Alhamdulillah eyangnya pun bisa tuh mengedukasi cucunya. Ya, dan ada jadi perubahannya. ya berarti tidak hanya orang tua saja yang memiliki peran ya. Gitu. Eyang aja, eyang itu Semua biasanya yang dititipi anak lah, ya. semua. Ya karena anak kan nggak mungkin sendirian di rumah kan nggak mungkin, yang pasti ada yang mendampingi. Lah itu yang harus tadi tuh mengedukasi dirinya dan juga anak sama-sama supaya melek literasi digital. Gitu ya, saya kira. Baik. Selanjutnya tadi urutannya ada Bu Mahmudah masih ya, untuk yang resen dulu ya. Nanti setelah itu kita coba buka di kolom chat. Bu Mahmudah, selamat siang. Bu Mahmudah, Assalamualaikum. Wah, ini resen aja. Atau mungkin bergeser dulu aja ke kolom chat ya, Pak? Atau mau ke Bu? Nah, oke. Dari Bu Nadia. Assalamualaikum Bunda, saya Nadia Lutfiatin dari IPMAFA. Mau bertanya, bagaimana penerapan kurikulum merdeka yang efektif di daerah pedesaan yang notabene masih menggunakan KTSP dan pembelajarannya juga jarang berbasis digital. Berbasis, Pak ini jangan digeser-geser dong. Dan berbasis digital masih menggunakan manual dan tenaga pendidiknya juga kurang. Oke, itu iya. cukup Bu Ira. Terima kasih Mbak Nadia ya. Ini temannya Mbak Nia nih dari IPMAFA. Oh iya, IPMAFA ya. Kalau apapun kurikulumnya nggak masalah ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi internet kan sudah ada sejak dulu ya, sudah tahun 2002 saja sudah ada tuh internet tuh gitu. Orang pakai HP juga sudah dari dulu ya. Hanya sekarang yang Android ini semua berbasis internet. Nah, kita saja nih yang coba merefleksi diri apa sih yang kita tonton gitu ya. Apakah bermanfaat ya atau tidak gitu. Lebih banyak manfaatnya atau mudorotnya ya. Gitu aja, atau kerugiannya. Kalau nonton-nonton segala macam nggak ada manfaatnya ya ngapain gitu. Ya, jadi tidak masalah pada jumlah gurunya ya ataupun banyak sedikitnya sarana prasarana di sekolah, tapi ketika ada media itu apa sih gunanya gitu kan. Tadi kan saya singgung ya bahwa guru tuh sama anak tuh mendiskusikan apa sih yang dilihat ya, bagaimana caranya ya, kemudian dampaknya apa, itu yang harus dilakukan refleksi bersama anak gitu. Jadi saya pun kalau nonton HP buka-buka ya paling kalau cari baju ya fashion, tapi nggak bertahan lama, udah aku kok berjam-jam begini rugi gitu ya. Segera lakukan aktivitas-aktivitas yang lebih positif penggunaan gadget ini ya gitu, karena di Indonesia tuh memang rata-rata konsumtif ya untuk gadget ya gitu. Jadi untuk mencari materi dari internet itu saya kira sangat banyak. Ya, sangat banyak. Lah Mbak Nadia ini kan mahasiswa ya IPMAFA ya. Nah, gimana caranya dari semester awal misalnya ya sudah punya
passion mau riset apa gitu ya. Nah, terus teman-teman gurunya di lingkungan sekitarnya diajak tuh kalau mau bicara tema, yo cari lewat HP nggak apa-apa. Sekarang di YouTube ini kan banyak ya. Dan kalau di PG PAUD UPGRIS ini memang kompetensinya itu lebih dalam hal media pembelajaran multimedia. Jadi teman-teman akan membuat konten-konten ya yang sesuai tema-tema pendidikan anak usia dini. Nah, di situ bisa ditonton ya, bisa anak-anak diajak melihat. Tapi setelah melihat, lakukan hand-on experience, ya, lakukan praktek langsung, eksplorasi langsung dengan benda-benda konkret yang ada untuk learning by doing tadi, gitu. Ya, oke. Oke, selanjutnya terima kasih Bu Ira dari Bu Lilis. Bu Lilis nih, Mbak Ira panggilnya. Berarti temannya Bu Ira ini. Bu asesor. Wah, Bu asesor. Bu dosen juga. Dalam hal literasi digital, bagaimana cara mengajarkan etika berdigital yang baik agar tidak terpengaruh oleh cyberbullying dan provokasi kepada keluarga atau orang tua maupun guru yang aktif di media sosial, tapi masih minim sekali ilmu tentang literasi digital. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana triknya pendidik dalam satu dulu apa sekalian aja nih, Bu? Dua, banyak banget. Bagaimana trik pendidik dalam hal memproteksi diri dan orang tua murid maksudnya dari media sosial yang banyak sekali palsunya dalam memberikan informasi, apa itu informasi pendidikan, hiburan dan sebagainya. Hoax itu ya, Bu. Kita semua tahu informasi yang tersebar di medsos sangat mudah dimanipulasi, dipalsukan kebenarannya demi konten, demi rating dari si pemilik media sosial tersebut. Silakan Bu Ira. Ya, oke, Bunda Lilis. Ini kayak pertanyaan ujian disertasi, Bu Lilis. Iya, ya kalau Google itu juga punya kelas ya, kalau nggak salah, kelas tuh literasi digital. Tapi itu yang dibidik mulai kelas 2 SD, 2 SD ke atas. Nah, untuk di jenjang PAUD, ini dari produk luaran disertasi saya ini, Bun. Jadi memang perlu diedukasi bagaimana caranya menggunakan gadget ya supaya tidak ada cyberbullying tadi tuh Bun, gitu. Ya, nah bagaimana tuh peran guru ya, peran guru di sekolah dan juga guru BK tentu saja ya Bun ya, itu harus intens ke anak-anak gitu. Jadi bukan hanya ada kasus baru ditangani ya, seperti itu gitu. Dan kalau di BK UPGRIS ini Bu ada layanan untuk menangani cyberbullying Bu, gitu. Jadi alhamdulillah kemarin dapat hibah juga ya. Nanti mungkin Bunda Lilis boleh nih tadi banding ke sini biar nengok saya, biar ketemu saya ya. Kita nggak ketemunya virtual terus Bu Lilis. Ya, jadi nanti kita belajar dengan teman-teman BK di sini bagaimana untuk menangani Sikons ya webnya ya, namanya Sikon apa tuh? Cyber counseling ya. Ya. Sikons. Sikons.upgris Bunda Lilis .ac.id bisa dibuka. Sikons. SIKONS ya. .upgris.ac.id. Nah, itu bisa dibuka Bunda Lilis itu untuk menangani ya atau konsultasi layanan-layanan yang kaitannya dengan bullying itu salah satunya. Kemudian bagaimana trik pendidik memproteksi diri dan orang tua? Ya memang harus sama-sama diedukasi tadi Bu Lilis. Bu Lilis bisa tadi download buku saya pun kasihkan ke orang tua bareng-bareng dan dipantau Bu, dievaluasi. Ya, dievaluasi sudah menerapkan apa sejauh mana, itu sering-sering aja komunikasi antara sekolah dan orang tua dalam rangka menjaga anak-anak kita. Gitu ya Bun ya. Harus ada kerjasama. Terima kasih Bu Lilis, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, itu untuk kolom chatnya. Sekarang kita beralih ke yang raise hand tadi. Ini Bu Dia Suliastuti ya. Apakah bisa share link buku Sehat Internet di kolom chat webinar ini? Buka di YouTube-nya UPGRIS Bun. Ada. YouTube aja. YouTube-nya UPGRIS. Nah, ini bagian dari literasi digital. Bagian dari literasi digital ya. YouTube UPGRIS YouTube yang pas saya
paparan. Disertasi ya, Ujian disertasi, disertasi. video disertasi saya. Banyak videonya ya, Munirah Munawar gitu kan langsung muncul, Mas. Gubris Munirah Munawar. Nah, itu ujian promosi doktor, itu kemarin saya udah jawab di situ, saya share bukunya. Kalau mau diambil boleh. Saya komen. Nah, itu Pak, Mas Nah. 2, buku panduan guru dan panduan orang tua. Sudah ada di Google Drive, Oke. silahkan diunduh. Di-share di tadi ya, di chat boleh. Terima kasih Bunda Dia. Pengen saya share ke wali murid, silahkan Bunda Dia. Baik Bu, itu ada yang raise hand Bu. Bu Ya. Uli Zulfa. Silahkan Bunda Silakan Uli. Bu Uli. Bu Uli. Belum bisa buka. Nggih. Oh sudah. Nggih, Silakan. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Ira ketemu lagi. Iya, ketemu lagi tapi lewat virtual lagi. Iya, bisa lagi. Ini ceritanya Bu terkait literasi digital ya. Tadi kan ada penggunaan konten ya, berupa misalkan TikTok lah seperti itu. Nah, kemarin kita sempat sharing-sharing juga ketika pertemuan Himpaudi di kecamatan kami. Nggih. Kalau bisa kan ada pendidikan lewat konten, lewat TikTok seperti itu. Tapi kan di satu sisi, nggih, ada dari kebijakan lain, misalkan yayasan atau guru dalam satu lembaga itu tidak mengiyakan pemakaian TikTok itu sendiri, Bu. Gitu. Jadi pemahaman bagaimana caranya ngasih pemahaman ke wali murid atau ke pengurus yayasan terkait penggunaan konten dalam pembelajaran anak gitu untuk membantu pengembangan literasi digital gitu tuh. Jadi kan aslinya kan kita bisa pakai platform-platform seperti itu. Tapi ada yang tidak mengiyakan cara itu gitu. Cara ngasih pemahamannya gitu loh, Bu. Iya. Mungkin itu yang saya Iya. tanyakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Uli, ya, yang jelas gini Bunda Uli, untuk anak-anak ya durasi anak usia dini ya, saya bilang anak usia dini itu menggunakan internet itu hanya 30 menit seminggu. Ya. Nah, jadi kalau mau mengedukasi anak nonton ya, sekarang ini kan nggak bisa lepas anak-anak dari gadgetnya ya, silahkan mau cari tema-tema topik-topik yang memang menarik untuk anak-anak, silahkan. Tetapi tadi durasi waktunya ya, seminggu hanya maksimal seperti itu. Nek nawar-nawar lagi bolehlah 1 jam gitu. Seminggu loh. Tapi kembali lagi aktivitas anaknya itu yang berinteraksi dengan benda-benda konkret, main aktifnya itu lebih banyak. Ya, nah kalau tadi mau membuat konten di TikTok, kalau sifatnya misalnya tematik ya, membuat tema apa tapi ditampilkan di TikTok itu nggak masalah. Tapi kan kembali lagi durasi melihatnya sekian menit atau sekian detik sudah. Setelah itu anak dikasih pekerjaan yang aktif, bukan bermain pasif. Ya, itu ya Bunda Uli ya. Nah, langkah-langkah detailnya bagaimana Bunda Uli silakan baca. Ya, jadi guru kan harus melek literasi ya. Nah, itu untuk membekali literasi digital. Ya, baca di situ, kemudian belajar. Guru dan orang tua tadi harus ada kerjasama untuk mensukseskan literasi digital ini gitu untuk anak usia dini. Ya. Ini kalau kayak gini tuh komitmen yang betul-betul dari orang tua dan guru itu harus dipegang benar ini. Kalau enggak, lagi dong. belum selesai. Iya. Saya dulu waktu anak usia dini ya saya sudah enggak megangin apa-apa ya. Bahkan TV pun enggak. TV loh, dulu kan belum TV ya, internet belum ini TV enggak. Sehingga saya setiap mau berangkat kerja ya mau ke UGRIS, IKIP PGRI, dulu IKIP. Itu saya siapkan mainan-mainan, entah kertas, pasir, apapun itu tidak hanya anakku makan apa, tapi anak ini harus main apa nih sehari ini gitu. Ya, sampai banyak sekali
Ya pasir, air semua, panci, lotean semua tak siapkan di pojok belakang rumah tuh, gitu. Nanti kalau sudah siang, "Mah, ini aku sudah main semua, sudah habis mainannya. Boleh main apa lagi?" Ya, pokoknya harus sibuk. Saya setiap bulan buat Play-Doh, buat macam-macam yang bisa saya buat untuk pekerjaan anak-anak ini. Yang penting dia nonton TV, tidak nonton HP gitu. Ya, alhamdulillah ya alhamdulillah dampaknya luar biasa sekarang ini gitu ya. Seandainya menggunakan HP pun ya hanya untuk baca referensi. Kalau main game online, kalau sekarang udah SMP ya, main game online itu pun juga bagaimana menjaga keamanan dirinya. Ketika diajak main dengan anak-anak dari Filipina, dari negara lain gitu kan, itu ya tadi pertama dia tidak akan kameranya tam itu enggak untuk mungkin. identitas diri Iya, itu enggak tetap ada. dijaga gitu. Iya, gitu. Sehingga keamanan tetap terjaga. Karena kasus pedofil ya, kasus-kasus anak lari dari rumah ya, kenalan di internet itu kan banyak Bu, hilang gitu saja ya. Rumah bukan menjadi tempat berlindung untuk dia, orang tua tuh tempat untuk berlindung untuk menjaga keamanan dirinya, justru larinya ke orang lain. Nah itu karena apa? Karena di rumahnya ada yang miss, ada yang kosong, ada yang hilang perannya, ya seperti itu. Baik, Bu Ira masih menerima tanya jawab atau ini sudah boleh. jam 2? Oh masih ada, boleh silahkan. Ini Dua lagi ya. Dua lagi dari ini cek kolom chat lagi ya Bu ya, dari ini alumni Bu Soraya Rosna. Selamat siang Bu Ira dan Bu Sari, perkenalkan saya Soraya Rosna. Nah benar kan alumni, mohon izin bertanya pentingnya pengetahuan serta dampaknya di satu keluarga sudah diterapkan dengan pada saat anak bermain di luar dengan teman berjam-jam main gawai dan mengakses informasi tanpa pendampingan orang dewasa, sehingga anak lebih tertarik bermain dengan teman-teman. Nah, kok bisa anaknya Ucul? Ayo. Saya tanyanya kok bisa anaknya Ucul tanpa pengawasan? Nah, ayo itu ini aja. orang dewasanya kemana ini? Iya toh? Karena bebas bermain gawai dan bahasanya sudah sangat tidak baik karena dampak dari lingkungan. Bagaimana cara mengantisipasi atau memantau anak yang seperti itu? Terima kasih. Ya. Jadi kembali lagi ya, anak usia dini itu tidak boleh dibiarkan sendiri. Kita sebagai orang tua ya, kita sebagai orang tua yang di rumahnya lah, kakaknya, eyangnya, semua itu kan itu anak-anak kita. Kalau dia keluar itu mainnya sama siapa? Itu harus dipastikan keamanannya Bun. Betul. Jangan hanya pasrah, tonggone ya wes lah di sana main itu terus ya dia nggak bakalan pulang lah. Mending di sana aja. Iya toh? Iya, lah iya. Lah gitu Bun. Ya, kalau di rumah ini ketat sementara tetangga lainnya longgar dan kita biarkan begitu saja ya pasti akan lari ke sana. Ya. Pasti lebih memilih tempat yang lebih longgar dari rumah. Jadi saya tuh dulu tuh yang ngetotke Bun. Ngetotke anak saya kemana, ke tetangga ngetotke apa sih yang dia lihat. Ini saya ikut terlibat ya. Oh, itu bagus nggak ya? Selalu diajak merefleksi gitu. Sehingga dia akan itu nggak bagus ya sudah. Nah, bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak pernah kami ya melepaskan anak dengan anak tetangga begitu saja tanpa pengawasan orang dari rumah kami. Gitu. Enggak. Orang tua atau mbaknya atau siapapun itu enggak pernah. Iya, itu Bun. Ya. Baik. Terima kasih. Satu lagi nih dari ini ada Mbak Feni, silahkan disampaikan ke orang tua murid, dibaca-baca juga boleh ya, kalau sekolah mau menyelenggarakan parenting juga boleh, silahkan. Ya. Lagi Bu Atik Rosowati. Izin lagi Ipma Fapati, izin bertanya bagaimana cara memperkenalkan dan menerapkan literasi digital yang baik pada anak usia dini. Terima kasih. Ya, Mbak Ati, sudah panjang ya, ada 6 langkah ya yang tadi saya sampaikan, dari mulai kompetensi gurunya sendiri gitu ya, harus bagaimana sang guru, kemudian apa namanya pembelajarannya juga harus bagaimana, interaksi guru dengan anak harus seperti apa ya. Ada tujuan atau kompetensi yang akan dicapai, anak tuh harus bisa bertanggung jawab dalam beberapa hal tadi. Ya, jadi tanggung jawab itu tidak hanya terhadap di STPPA itu kan hanya bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungan, ya. Bertanggung jawab terhadap diri itu diantaranya makan sendiri, ya, mengembalikan makan ke piring makanan ke tempatnya, kan paling gitu-gitu saja. Padahal sekarang ini kita harus waspada nih.
ya ada dunia lain, yaitu media sosial yang anak selalu berinteraksi juga di situ, bahkan berinteraksi dengan orang yang enggak dikenal mungkin, ya karena dia dipegangi sendiri gitu. Ya, nah ini yang harus diedukasi, didampingi. Itu resikonya apa? Ya, seperti itu. Ya, Pak Ati, terima kasih. Baik. Baik, saya kira cukup ya Bu Ira? Ya, boleh. Oke, cukup. Terima kasih karena waktu juga teman-teman ya. Kami tidak bisa menjawab semuanya. Ya, betul. Semoga sedikit hal yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yang penting dicoba ya, ada niat bismillah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak usia dini. Pasti semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan baik online maupun offline. Ya. Baik, ya terima kasih Bu Ira untuk materinya yang luar biasa sekali. Saya di sini belajar tidak hanya untuk Bu Siti. Ya, jadi literasi digital itu ya terutama literasi digital yang sehat itu memang sangat diperlukan dan akan membawa manfaat yang banyak sekali bagi kita semua. Namun literasi digital yang sehat pun diperlukan komitmen dari semua pihak sehingga akan membawa betul-betul manfaat yang luar biasa. Itu saja dari saya. Kemudian sebelum kegiatan ini saya tutup, untuk sesi foto dulu. Ya. Ada Pak Agung. Ada Bu Siti Watona. Nah ini teman-teman yang ada di ruang dosen. Ya. Ada Neng Mila, ada Bu Dwi Nufi, Pak Fariza, Bu Siti Rofiatun. Sudah? Untuk Dayana. Oke, itu untuk halaman pertama, halaman kedua sekarang. Sabar ya, 12 halaman. Sesuai target, Bu. Sesuai target. Ya, halaman ketiga. Iya. Halaman keempat. 5. 6. Oke, terima kasih. Baik, Bu Ira. Untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan webinar di Fakultas Ilmu Pendidikan ini, seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk narasumber hari ini dan narasumber yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih semuanya. Semoga kegiatan ini benar-benar membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya izin nambahkan ya teman-teman semua peserta webinar ya. Ingat selalu ya, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Ada Prodi BK, Prodi PAUD, dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Insya Allah kami akan tampil dengan webinar-webinar seri selanjutnya. Tunggu tanggal mainnya. Oke? Siap menanti. Ya. Terima kasih. Ya.